Baik kepada seluruh partisipan, inilah saatnya kuliah umum tentang paradigma Islam Wasatiyah yang akan disampaikan oleh Murabbina bersama Tusop. Maka kepada Al-Mukarram, waktu dan tempat kami berikan seluas-luasnya. Kami persilahkan kepada Al-Mukarram, Ayah Tusop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang isi dari tema Islam Wasatiyah, pertama saya mengucapkan penghormatan dan kemuliaan saya kepada seluruh para narasumber dan para peserta di forum ini, forum Zoom ini, juga kepada siapapun yang mengikuti. Kemudian saya juga berterima kasih pada hari ini diundang. Pertama, nilai sebuah silaturahmi walaupun lewat dunia maya. Yang kedua, dari pertemuan interaksi dunia maya ini, semoga terjadi silaturahmi pemikiran yang kemudian kita mendapatkan solusi-solusi di dalam persoalan yang sedang kita hadapi dan yang akan kita hadapi. Pertama, dengan keterbatasan saya dalam ilmu, saya juga butuh sharing pemikiran bersama. Walaupun saya pada hari ini sebagai narasumber utama, pada hakikatnya kita semuanya sama. Cuma kebetulan di forum ini saya diutamakan, bukan sebenarnya utama, sudah di yang berkaitan dengan rumusan pemikiran Islam Wasatiyah. Baiklah, untuk hal ini saya ingin mulai daripada sebuah hadis Rasulullah dulu, di mana hadis ini diriwayatkan dari sumbernya Ibnu Mas'ud. Saya baca langsung teks hadis tersebut. Qala Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu an, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wa qala hadhihi sabilullah. Thumma khatta khututan an yaminil khatti wa an shimalihi. Thumma qala hadhihi subulun ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Thumma tala inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Di situ digambarkan bahwa oleh Ibnu Mas'ud, kata Ibnu Mas'ud, pada suatu hari Rasulullah membuat garis di depan kami, menggariskan, goresan. Sebuah garis pertama digariskan oleh Rasulullah, satu garis. Di saat menggoreskan satu garis, Rasulullah mengatakan, hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Kemudian menggaris beberapa garis sebelah kanan, juga menggaris beberapa garis sebelah kiri. Pertama satu garis, kemudian menggores garis di sebelah kanan beberapa garis, bukan satu. Kemudian menggaris sebelah kiri beberapa garis, tidak satu. Kemudian Rasulullah berkomentar, hadhihi subulun. Ini banyak jalan, beberapa jalan, tidak satu dia. Sebelah kanan ada beberapa jalan, sebelah kiri ada beberapa jalan. Ini beberapa jalan. Ala kulli sabilin minha syaitanun. Setiap jalan di sini ada syaitannya.
Yad'u ilaihi, yang menyeru kepada jalan itu. Jalan sebelah kiri, beberapa jalan ada setan yang mengajak untuk menjalani di jalan itu. Sebelah kanan juga ada setan. Artinya sebelah kiri ada beberapa jalan, sebelah kanan ada beberapa jalan. Yang jalan tengah itulah sabilullah, jalan Allah. Kemudian Rasulullah membaca ayat, Inna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalanku yang terpetunjuk. Fattabi'u, maka ikuti jalan ini. Wala tattabi'u subula. Jangan engkau ikuti banyak jalan sebelah kanan sebelah kiri itu. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kamu terpisah dari jalan Allah, jauh dari jalan Allah. Jadi jalan yang pertama berada di tengah dia. Tengah maknanya wasat. Apapun yang di tengah dikatakan wasatiyah. Nah, itu kira-kira gambaran pertama. Kemudian, kalau kita sudah mengatakan yang di tengah itu jalan Allah, jalan yang benar, diperintahkan oleh Allah untuk mengikutinya. Tetapi hal yang menjadi lebih rumit lagi di dalam mendeskripsikan wasatiyah itu. Para ulama masa lalu banyak literatur para ulama masa lalu yang menggambarkan tentang wasatiyah. Pertama, setelah kita mengkaji semuanya, kita dapat membagikan wasatiyah itu di dalam beberapa aspek. Pertama, aspek pola pikir. Aspek pemikiran yang berkaitan dengan akidah. Di sana ada jalan wasatiyahnya, jalan tengahnya. Juga di sana terjadi jalan tafridnya dan jalan ifratnya. Ada jalan kelewat kanan, ada jalan kelewat kiri di dalam persoalan akidah. Yang kedua, wasatiyah di dalam kepribadian. Wasatiyah dalam kepribadian yaitu yang mampu menjaga keseimbangan antara emosi dan selera. Di mana emosi dan selera mampu mengikuti akal yang diisi oleh ilmu yang benar. Di sana juga wasatiyah. Wasatiyah dalam kepribadian itulah yang diterjemahkan dengan akhlakul karimah. Kegagalan akhlak itu kegagalan wasatiyah di dalam kepribadian. Yaitu emosional dan selera. Kelewat emosi tidak wasatiyah. Tidak punya emosi sama sekali juga tidak wasatiyah. Jalan tengahnya gimana? Disitulah diatur oleh konsep ilmu dan hikmah yang menjadi pembantu bagi akal di dalam mengontrol keseimbangan emosi dan selera. Kemampuan mengontrol itu, itulah wasatiyah. Yang ketiga, berkaitan dengan sikap dan perilaku. Overacting itu tidak wasatiyah. Jumud juga tidak wasatiyah. Dia ada jalan tengahnya. Tidak over dan tidak kelewat jumud atau fasif. Kalau dideskripsikan dia banyak hal. Nah, itu
hal yang kedua yang perlu kita menjadi gambaran bagi wasatiyah. Maka dalam hal itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di Mekah yang diperjuangkan adalah mewasatiyahkan prinsip dan pemikiran yang berkaitan dengan ketuhanan. Pertama, di mana ada yang kelewat kanan. Akidah yang kelewat kanan. Contohnya, di saat mereka mengikuti Nabi, kemudian mengkultuskannya sebagai Tuhan. Itu sudah tidak wasatiyah lagi. Allah mengutus Rasul dengan bermacam mukjizat. Di saat mereka melihat keluarbiasaan pada seorang Rasul, dia mengkultuskannya sehingga mengatakan itu Tuhan. Itu sudah kelewatan namanya. Sudah over percaya, sudah over akidah. Sudah sesat. Ada satu lagi. Kelompok yang tidak percaya kepada adanya Tuhan. Yang satu tidak percaya adanya Tuhan, yang satu lagi meyakini yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Satu garis sebelah kanan yang sudah kelewatan itu sesat, yang tidak percaya adanya Tuhan juga sesat. Begitulah gambaran wasatiyah. Yang wasatiyah yang mana? Mengakui adanya Tuhan dengan segala kriteria ketuhanan, dan tidak pernah menuhankan yang bukan Tuhan. Itu gambaran wasatiyahnya. Kemudian, Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan, umatku akan bercerai-berai menjadi 73 kelompok. 73 kelompok. Semuanya dalam neraka, satu dalam surga. Itu memang hadis Rasulullah. Siapa mereka? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang selalu mampu mengikuti aku dan para sahabatku. Di dalam berakidah, di dalam beramal, beribadah, dan menjalani kehidupan. Satu itulah wasatiyah. Pertengahan. Dalam sebuah komentar pernyataan Al-Ghazali, di dalam kitab Al-Madnun ala Ahli, di dalam mendeskripsikan firqah-firqah 72 itu, dalam menggambarkan mana yang wasatiyah. Sehingga pertama ada kelompok tasbih. Mereka punya akidah yang menggambarkan Tuhan itu sama dengan makhluk. Dikatakan dengan kelompok tasbih. Ada satu lagi, kelompok taktil. Taktil mereka tidak tasbih, tapi tidak mengakui tentang pernyataan-pernyataan tentang ketuhanan. Contohnya, ada yang mengatakan Allah itu duduk di atas arasy, seperti duduknya kita.
ada satu lagi mengatakan lastiwa'a walal arsya. Itu aras yang ada dalam Al-Quran dan istiwa yang ada dalam Al-Quran itu enggak ada itu sebenarnya. Kenapa juga dinyatakan dalam Al-Quran ada kepentingan, ada maslahah. Yang satu mengatakan tidak sama sekali. Yang satu mengatakan sama dengan makhluk. Tengahnya di mana? Tengahnya istiwa itu ada, aras itu ada, dan istiwa itu sesuai dengan istiwa Allah yang kita tidak memvonis seperti makhluk. Itu tengahnya. Kemudian ada kelompok Rafidi, kelompok Qadariyah dan Jabariyah. Antara Jabariyah dan Qadariyah beradalah yang di tengah, yaitu yang dikatakan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Antara tasbih dan ta'til, dia bukan tasbih, dia bukan ta'til, kelompok ta'til, maka di tengah-tengahnya antara keduanya itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah wasatiyah. Kemudian ada Rafidi, ada Nasibi. Ada kelompok yang mengkultuskan Sayyidina Ali dan berkesebelasan dengan sahabat yang lain. Itu dikatakan dengan Yang satu ada kelompok mengkultuskan Sayyidina Ali, menyalahkan sahabat yang lain. Ada kelompok satu lagi yang mengkultuskan sahabat, menyalahkan Ali. Satu dinamakan Rafidi, satu dinamakan Nasibi. Ada kelompok yang di tengah dia. Tidak menyalahkan Ali, juga tidak menyalahkan sahabat yang lain. Macam Abu Bakar. Mereka memposisikan pada tempatnya masing-masing, dua-duanya benar menurut ijtihad mereka masing-masing. Mereka tidak berkesebelasan. Berkesebelasan kepada kelompok Sayyidina Ali dan berkesebelasan kepada kelompok yang lain. Maka yang tengah ini, inilah wasatiyah. Mereka berdamai ke sana dan berdamai ke sini, tidak berkesebelasan. Sehingga terjadi frontal antara kelompok Ali dan kelompok sahabat. Begitu kira-kira. Setiap kelompok tasbih, dia terpecah menjadi 12. Taktil juga 12. Antara 12 taktil dan tasbih beradalah satu Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga keduanya menjadi 24. Antara 12 Qadariyah dan 12 Jabariyah, di tengahnya ada wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ juga ada 24. Menjadi 48. Antara Nasibi dan Rafidi ada 12. Rafidi ada 12 Nasibi. Sehingga menjadi 72. Antara tengah-tengah itu, itulah yang dikatakan dengan firqah najiyah. Begitulah gambaran-gambaran umum yang berkaitan dengan persoalan wasatiyah. Artinya itu persoalan wasatiyah. Cuma yang perlu kita pahami, wasatiyah itu ada yang berkaitan dengan pemikiran, prinsip dan pemikiran, ada yang berkaitan dengan sikap antara berkaitan dengan emosional, itu dikatakan dengan wasatiyah dalam berkepribadian, juga ada wasatiyah di dalam sikap dan perilaku. Ketiga-tiganya saling berkolerasi. Begitu gambaran awal kira-kira. Cuman dalam hal ini adalah langkah yang sangat awal kita memberi gambaran awal tentang wasatiyah. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa untuk mendeskripsikannya itu bukan hal yang gampang dan mampu oleh setiap manusia. Yang paling mampu mendeskripsikannya di dalam untuk membreakdown kepada rinci-rincinya, baik dalam pemikiran, baik dalam sikap dan perilaku, itu satu-satunya pertama diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kira-kira. Dan kemudian
Yang perlu kita ketahui bahwa wasatiyah itu dia tidak kaku dan tidak general. Dia sangat tergantung oleh situasi dan kondisi. Saat Rasulullah mendakwahkan Islam secara sir, untuk saat itu, itulah sikap yang wasatiyah. Kemudian yang kedua, di saat jihar, itu sudah saatnya wasatiyah jihar. Artinya sir itu bukan wasatiyah untuk selama-lamanya. Karena kondisi saat itu sir menjadi wasatiyah, kemudian jihar, di saat kedua, jihar itu juga menjadi wasatiyah. Kok antara sir dan jihar yang berbeda, dua-duanya wasatiyah? Maka oleh karena itu, wasatiyah itu dia tidak bisa digeneral untuk setiap waktu, tetapi wasatiyah itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi. Begitu kira-kira. Dalam menerjemahkan wasatiyah itu, berbeda kondisi, berbeda situasi, berbedalah standar wasatiyahnya. Begitu kira-kira. Terima kasih. Untuk pertama saya cukupkan di sini aja. Kemudian saya juga ingin masukan dari guru-guru sekalian, dari yang ikut di sini. Janganlah mengharap semuanya dari saya. Saya sebenarnya hadir di sini ingin mendengar lebih banyak, itu lebih saya senangi. Begitu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.